teman-teman, perkenalkan kami dari kelas PPKNB. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi apa sih hukum bisnis itu dan apa sih materi-materi yang ada di dalam hukum bisnis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Ervina dari kelas PPKNB dengan NIM 210601 501040. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nela Ali dengan NIM 210601 501022 dari PPKNB. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asmila Fatimah Romki dengan NIM 210601501032 dari PPKN kelas B. Nama saya Nisa Padang dengan NIM 210601501031 dari PPKN kelas B. Perkenalkan nama saya Teisha Juli Ramadhani, NIM 210610202005, kelas 02B PPKN Angkatan 2021. Pada materi yang pertama yaitu pengantar hukum bisnis, di sini kami akan membahas 3 poin materi. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya hukum bisnis di Indonesia, yang kedua yaitu pengertian hukum bisnis, dan yang terakhir yaitu sumber hukum bisnis di Indonesia. Latar belakang munculnya hukum bisnis di Indonesia. Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan, ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat memiliki aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan, ataupun usaha yang sehat. Nah, aturan atau hukum bisnis diperlukan karena satu, pihak yang terlibat dalam bisnis memerlukan sesuatu yang lebih resmi, bukan hanya janji atau itikat baik saja. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya. Materi selanjutnya adalah pengertian hukum bisnis. Menurut Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Nah, jadi hukum bisnis sendiri merupakan hukum tertulis dengan tujuan untuk melindungi, mengawasi, serta mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan industri, baik di bidang barang maupun jasa. Dengan mengetahui hukum bisnis, maka seorang pelaku bisnis dapat mengetahui apa yang benar dan menjadikan hukum bisnis sebagai pengarah untuk bersikap maupun berperilaku yang sesuai dengan kode etik bisnis. Sumber hukum bisnis di Indonesia. Sebelum masuk ke sumber hukum bisnis, perlu dipahami bahwa terdapat 2 sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Daerah. Kedua, sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Adapun sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam termasuk kredit dan sebagainya. Yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan.
Yang ketiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUH Perdata seperti bentuk badan usaha, meliputi CV dan firma. Yang keempat yaitu peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi, yakni Undang-Undang Penanaman Modal. Selain itu, hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi. Pasal 1338 KUH Perdata memberlakukan asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak dapat menentukan sendiri aturan yang terdapat pada perjanjian yang mereka sepakati, dan perjanjian tersebut akan berlaku secara sah sebagai undang-undang yang mengikat para pihak. Sedangkan sumber hukum bisnis menurut Munir Fuadi meliputi perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin ahli hukum. Selanjutnya mengenai hukum bisnis hukum bisnis di sini adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis termasuk pembentukan perusahaan, kontrak bisnis, kepemilikan intelektual, persaingan usaha maupun perlindungan konsumen dan masih banyak lagi. Jadi untuk memahami letak hukum bisnis dalam konteks hukum privat dan hukum publik, perlu kita pahami mengenai apa sih perbedaan antara keduanya. Langsung saja, hukum privat juga dikenal sebagai hukum sipil. Adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta. Ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara individu dan organisasi swasta lainnya, seperti adanya kontrak, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum perdata. Hukum privat juga mencakup hukum keluarga dan hukum perdata. Di sisi lain juga di sini hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dan entitas swasta dengan pemerintah. Ini termasuk hukum konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum pidana serta hukum perpajakan. Hukum publik juga meliputi aturan yang menyangkut kewenangan pemerintah dan hak-hak individu terhadap negara. Selanjutnya ketika kita menempatkan hukum bisnis dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa hukum bisnis ternyata lebih dekat kaitannya dengan hukum privat. Hal ini karena hukum bisnis mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta dalam konteks kegiatan ekonomi dan komersial. Misalnya ketika sebuah perusahaan membuat kontrak dengan pemasok atau klien, hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat. Begitu juga ketika sebuah perusahaan mengajukan klaim terhadap pesaingnya karena pelanggaran hak kekayaan intelektual, itu juga termasuk dalam domain hukum privat. Namun demikian, ada juga beberapa aspek hukum bisnis yang dapat berkaitan dengan hukum publik itu sendiri. Misalnya ketika sebuah perusahaan terlibat dalam praktik monopoli yang melanggar undang-undang antitrust. Hal tersebut menjadi masalah hukum publik karena melibatkan regulasi pemerintah terhadap kegiatan berbisnis. Begitu juga ketika pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mempengaruhi cara bisnis beroperasi, hukum bisnis dapat berinteraksi dengan hukum publik. Jadi meskipun hukum bisnis sering berkaitan dengan hukum privat karena mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta, tetapi terdapat juga beberapa aspek yang dapat bersinggungan dengan hukum publik tergantung pada konteks dan situasi spesifiknya. Baik, jadi materi selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis badan usaha. Jadi, badan usaha adalah kesatuan hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk memperoleh laba atau keuntungan. Adapun jenis-jenis badan usaha digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Walaupun dalam praktiknya, koperasi juga melayani kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
BUMN adalah usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah BUMS atau badan usaha milik swasta. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Kemudian yang keempat adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian APBN, fungsi APBN, dan struktur APBN. Yang pertama, pengertian APBN atau yang dimaksud anggaran pendapatan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ada pun fungsi dari APBN. Yang pertama, fungsi pengawasan. Yang kedua, fungsi alokasi. Yang ketiga, fungsi distribusi. Yang keempat, fungsi stabilisasi. 5, fungsi otorisasi. Yang keenam, fungsi perencanaan. Adapun struktur APBN, yang pertama, pendapatan negara dan hibah meliputi semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah, termasuk pajak, cukai, dan pendapatan dari sumber lainnya, serta hibah dari pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, belanja negara, termasuk semua pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah untuk berbagai program dan kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, serta transfer ke daerah. Yang ketiga, keseimbangan primer. Ini mengacu pada selisih antara pendapatan pemerintah dan belanja pemerintah, tidak termasuk pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer positif, itu berarti pemerintah menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada yang dihabiskan. Jika negatif, itu mengajukan bahwa pemerintah harus meminjam uang untuk menutupi defisit. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup kekayaan negara, di mana seringkali kita mendengar tentang kekayaan negara kita yang memiliki potensi yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat di negara kita. Tetapi tahukah kita apa sih yang dimaksud tentang kekayaan negara dan juga terdiri dari apa-apa saja di dalamnya? Nah, saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan negara, di mana sebenarnya kekayaan negara itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu kekayaan negara, kekayaan yang dikuasai negara atau domain publik. Kemudian yang kedua, kekayaan yang dimiliki pemerintah atau domain privat. Nah, yang pertama yaitu kekayaan yang dikuasai negara atau domain publik. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekayaan yang dikuasai negara yaitu meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Contohnya itu seperti pertambangan yang ada di negara kita. Sebagian besar tambang yang kita ketahui itu dikelola atau dimiliki oleh perusahaan asing, tetapi dikuasai negara kita. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam menyusun dan merumuskan peraturan terkait industri atau pertambangan tersebut. Baik, yang kedua yaitu kekayaan yang dimiliki pemerintah atau domain privat. Artinya semua barang yang dibeli atas beban APBN atau APBD atau perolehan lainnya yang sah. Kekayaan negara yang dimiliki pemerintah, khususnya pemerintahan pusat, terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan atau KND dan juga kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Baik, yang pertama yaitu kekayaan negara yang dipisahkan atau KND. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
Yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan negara atau APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Untuk selanjutnya pembinaan dan juga pengelolaan tidak lagi diserahkan kepada sistem APBN, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Di sini perusahaan yang sehat dimaksudkan misalkan BUMN, perseroan terbatas atau PT, dan juga BHMP. Baik, bagian kedua yaitu kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Dikenal dengan aset negara yang dalam keuangan negara merupakan terminologi yang berbeda-beda dari perspektif, misalkan dari sistem penganggaran, kemudian sistem pengelolaan kekayaan negara, kemudian yang ketiga sistem akuntansi, di mana kekayaan yang tidak dipisahkan anggarannya diperoleh dari APBN dan juga perolehan lainnya yang sah seperti hibah atau sumbangan, kemudian pelaksanaan perjanjian atau kontrak, kemudian yang ketiga berdasarkan ketentuan undang-undang, kemudian yang keempat berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.